Shalom keluarga Rockdover, mari kita mulaikan ibadah hari Minggu. Kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat hari yang baru, nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Amin. Bersyukur kami boleh ada di sini. Yes, man. Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab orang-orang yang menanti-nantikan Engkau Yes. mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Mereka tidak menjadi lelah berlari dan tidak menjadi lesu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan anugerah kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. You give life, you are love, you bring light to the dark.
So we pour out our praise to your holy Jesus, it's your breath in our lungs. To you only we praise. Kami diberi kuasa untuk menginjak ulah dan kalajengking. Yes, my Lord. Kami punya raja di atas segala raja. Yes, my Lord. Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Yes, my Lord. Dalam nama Yesus kami mau puji Engkau Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa Raja mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Baik Bapak Ibu, Shalom keluarga besar Rock Dover, dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah online kita pagi ini. Saya menyapa buat Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Selamat pagi dari Dover dan selamat malam untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan membahas seri lanjutan dari
Meja Tuhanku. Saya beri judul seri kita beberapa minggu ini. Dan hari ini kita belajar tentang meja bagi bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan pakai seorang tokoh, seorang muda ketika dia dijual dari lewat saudara-saudaranya menuju ke Mesir sekitar umur 17 tahun. Seorang muda, masih remaja. Tapi Tuhan pakai orang ini untuk menghadirkan agenda Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-55. Saudara bisa baca itu. Tapi saya mulai dengan pasal ini dulu. Kejadian 37 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah yang mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kebencian dan iri hati serta sakit hati dan cemburu mengiring Yusuf ke Mesir. Dan Tuhan memakai situasi ini untuk mengubah sejarah kehidupan. Yusuf dipercaya dan disertai Tuhan adalah kunci bagi mereka yang dilahirkan untuk mewarnai dunia dimanapun Tuhan tempatkan kita. Situasi sulit, lembah kelam, berhadapan dan dibesarkan bersama-sama dengan orang yang membenci adalah kehidupan nyata yang harus dilewati oleh Yusuf. Dia ada di tengah-tengah 10 saudaranya yang membenci kepadanya. Mereka sakit hati karena Yakub lebih mengasihi putranya Yusuf. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudaranya aman dan biasa-biasa saja ketika mereka telah menjual Yusuf ke tangan orang Ismail dari Gilead. Nah, menarik untuk kita belajar, saudaraku. Setelah mereka menjual Yusuf, mereka kembali ke rumah dan mereka tetap ada di posisi yang sama, yaitu mengembalakan domba keluarga. Kebencian dan kecemburuan serta sakit hati hanya membawamu ke tempat yang sama. Dan di sana kita tidak akan berkembang. Meja makan saudara-saudaranya biasa-biasa saja. Tidak ada yang berpengaruh untuk kebanyakan orang. Mereka makan, minum, dan hidup dalam duka. Duka ayahnya. Ayahnya berduka karena kematian putranya. Mereka diliputi dengan atmosfer tipuan. Penipuan ada di dalam perkemahan Yakub. Bisa bayangkan saudaraku, Anda dan saya hidup di tengah-tengah orang-orang seperti ini yang tidak mendukung visi Tuhan. Tapi baiklah Bapak Ibu, Allah tidak kekurangan cara. Kebencian dan kecemburuan iri hati membawa Yusuf ke Mesir. Tetapi Tuhan berkendaraan. Tuhan memakai situasi sulit. Tuhan memakai kebencian. Tuhan memakai iri hati dan cemburu untuk mengubah sejarah bangsa-bangsa. Allah kita adalah Allah yang suka mengambil orang-orang yang dibuang, orang-orang yang disepelekan untuk dibawa masuk kepada rencana kekal Tuhan. Yusuf menuju meja makan yang Tuhan sedang siapkan untuk bangsa-bangsa yang datang kepadanya kelak. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, saudaraku yang diberkati, menarik untuk kita belajar tentang tokoh Potifar. Siapa manusia ini? Siapa orang besar ini? Nah, Potifar artinya milik matahari. Dia yang telah diberikan oleh Ra. Ra itu dewa matahari, dewa Mesir. Nah, Potifar adalah seorang perwira Firaun, kepala algojo,
dan tuan yang kepadanya Yusuf dijual sebagai budak. Nah, Potifar adalah orang yang didedikasikan, artinya orang yang mengabdikan hidupnya kepada Ra, dewa matahari orang Mesir. Potifar makan dan dibesarkan untuk tujuan dewanya. Yusuf ada di situ. Yusuf ada di rumahnya. Yusuf ada di tengah-tengah orang yang didedikasikan untuk melayani dewa matahari. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kejadian 37 ayat 9. Katanya Yusuf, aku bermimpi pula tampak matahari sujud menyembah kepadaku. Ketika dia masih ada dengan keluarganya di tanah Kanaan. Mereka menerima masukan dari Yusuf. Mereka terima mimpi Yusuf waktu diceritakan. Tapi kemudian mereka marah dan makin membenci Yusuf. Menarik untuk saudara lihat bahwa matahari sujud menyembah kepadanya. Menarik untuk kita belajar, saudaraku. Tukang mimpi ada di negeri mimpi. Tukang mimpi ada di negara mimpi. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yusuf diangkat oleh mimpi. Apa karunia, talenta, kemampuan, dan kapasitasmu? Disitulah Tuhan bercahaya untuk saudara. Apa kapasitas Anda hari ini? Apa kekuatan saudara hari ini? Apa talenta yang Tuhan anugerahkan bagimu? Optimalkan, maksimalkan itu. Sebab Tuhan mau membuat engkau bercahaya di depan bangsa-bangsa. Tuhan mau membuat engkau bercahaya di depan orang. Karena panggilan kita adalah panggilan untuk memberi warna kepada generasi. Yusuf masuk di tempat orang yang lahir untuk melayani dewa. Itu Potifar. Itu rumah pertama di Mesir yang dia dapat, saudara. Yang dia masuk. Yusuf masuk di tempat yang gelap. Yusuf ketemu dengan istri Potifar. Wanita dengan gelap mata, saudaraku. Wanita yang tidak bisa lihat laki-laki baik. Laki-laki manis, wanita ini sulit untuk melihatnya. Alkitab menjelaskan istri Potifar setiap hari ganggu-ganggu Yusuf. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berapa banyak tante-tante girang di luar sana yang mengganggu anak-anak Tuhan. Gitu. Tapi dibalik juga, ada juga pria-pria girang yang ganggu istri orang. Saudaraku, ingat panggilan dan arti nama Potifar adalah didedikasikan untuk matahari. Saudaraku. Apa yang Tuhan siapkan dan kerjakan lewat Yusuf, kerajaan kegelapan tidak bisa mengambilnya. Kalau Tuhan telah memilih seseorang, Tuhan juga yang melindungi dan Tuhan juga yang akan mengorbitkan orang itu. Mereka mengambil jubahnya, kalau saudara perhatikan Bapak Ibu. Dalam usia 17 tahun ketika dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, Kejadian 37 ayat 2, masih sangat muda. 13 tahun Yusuf hidup sebagai budak. 13 tahun sebagai budak, Bapak Ibu. Dan 3 tahun terakhir ini, ia hidup dalam penjara. Dia ada di penjara karena istri Potifar. Ketika Allah mengangkatnya kepada posisi kehormatan dan kepemimpinan, pada usia 30 tahun, Yusuf tetap setia kepada Allahnya. Penyerahannya ini dibuktikan di dalam nama Ibrani kedua orang putranya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa pengaruh kerajaan Tuhan tidak dapat diukur, tidak dapat diprediksi, dan tentunya tidak dapat dihentikan oleh dunia. Allah turun tangan, dunia terdiam. Terang datang, gelap sirna. Kekhawatiran, kecemasan menghinggapi. Ketika kebenaran datang, segalanya akan menjadi jauh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penting untuk saudara dan saya berjalan di dalam agenda. Berjalan dalam agenda Tuhan itu tidak mudah. Ada begitu banyak tekanan. Yusuf lewati sumur. Yusuf lewati kebencian saudara-saudaranya. Yusuf melewati fitnahan. Yusuf melewati penjara. Yusuf melewati dilupakan
menyesatkan, saudaraku. Tapi ini yang saya mau ingatkan setiap kita. Kalau hari ini Anda di mana, berfungsilah semaksimal mungkin dimanapun Anda berada. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saudara bisa bayangin coba, saudara-saudaranya lepaskan jubahnya. Apa itu jubah Yusuf? Jubah pemberian ayahnya. Saudara dengar baik, adalah sebuah kehormatan jika saudara dan saya dipercayakan dan diberikan sebuah jubah dari orang yang kita cintai. Orang terdekatmu, ambil jubahmu. Temanmu, sahabat, mereka mencoba menelanjangimu. Orang-orang bisa bangkit dan membenci kamu karena kamu berpakaian jubah. Kamu diurapi, kamu bertalenta, kamu ada dalam pelayanan. Orang bisa benci sama saudara. Ketika saudara memutuskan untuk hidup benar, orang pun ingin membenci saudara. Saudaraku yang diberkati, Yusuf terlihat tidak berdaya ketika jubahnya dibuka oleh saudara-saudaranya. Kamu ambil jubahnya, tapi kamu tidak pernah tahu jubah seperti apa yang sedang Tuhan persiapkan kepada Yusuf di kemudian hari. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau pernah disakiti, kalau engkau pernah dicurangi, atau piring makanmu diambil sama orang, atau kehidupan benarmu diambil sama orang, orang mengkhianati kamu, apapun bentuknya, saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan ganti jubah yang baru. Tuhan punya jubah yang baru. Kegelapan mencoba mengambil kesucian Yusuf. Kegelapan memegang jubah Yusuf. Kalau Anda belajar Kejadian pasal 37 ayat 12, bagaimana perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudaranya ambil jubah. Sekarang dia di rumah Potifar, di rumah di mana dewa matahari itu berdiam. Nah, coba saudara bayangkan, istri Potifar menahan jubahnya. Yusuf lari untuk tidak menyentuh apa yang bukan haknya dia. Saudara dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Jangan menyentuh apa yang bukan hak saudara. Jangan ambil piring nasinya orang. Jangan ambil pelayanannya orang. Jangan ambil pekerjaan orang. Saya kasih tahu. Jangan tahan upah seseorang. Jangan pernah melakukan itu. Saudara dengar baik. Dia meninggalkan bajunya, saudara. Kegelapan ingin jubahmu. Dosa ingin hancurkan saudara. Kebanyakan orang ingin kamu sama dengan orang itu. Ingin sama dengan kebanyakan orang. Kalau kamu hidup benar, kamu hidup kudus, kamu menjauhkan diri dari kejahatan dan kebodohan dunia, orang semua akan berdiri dan berkata, sok suci, sok benar, sok bergereja. Saudara dengar baik. Terserah apa kata orang. Tapi selama kamu berdiri di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, dunia pasti benci kamu. Titik. Kamu mau hidup baik seperti apapun, mau hidup benar seperti apapun, Anda dan saya akan selalu menjadi tempat untuk disakiti. Anda hadirkan seluruh tokoh di Alkitab, mulai dari Kejadian sampai tutup di Wahyu, semua orang yang mengikut Yesus pasti mengalami disakiti. Kegelapan ingin matikan terangmu. Kegelapan ingin redupkan cahayamu. Kegelapan mencoba menawarkanmu menjadi seorang yang murahan. Saudara, kenapa begitu banyak orang kalau saudara lihat? Kenapa begitu banyak orang terlena dengan seks bebas, pornografi? Coba saudara lihat itu. Kawin cerai. Saudara pikir itu biasa. Itu fatal di hadapan Tuhan, saya kasih tahu. Kegelapan ingin karuniamu. Kegelapan ingin urapanmu dijual murah. Kegelapan tawarkan kenikmatan sesaat. Istri Potifar menawarkan kenikmatan sesaat buat Yusuf.
Saudara dengar baik, saya berharap siapapun yang namanya Yusuf hari ini, mari, saudara harus menjadi terang dunia. Amin. Nah, saudara lihat, Yusuf lari dari sana. Istri Potifar, matahari mereka redup. Mataharinya Mesir redup di depan kemuliaan Tuhan. Ketika dewa mencoba untuk mengambil terangnya Yusuf, Yusuf lari, dan itu memalukan dewa mereka. Dewa matahari orang Mesir gagal menghancurkan Yusuf. Dewa matahari gagal mematikan terangnya. Soalnya dengar baik, Tuhan kirim jubah baru. Dengar, sekali lagi saya mau kasih tahu, saudara. Sekali Anda putuskan untuk hidup benar sungguh-sungguh, jangan kamu main-main. Jangan main-main. Saya mendengar ada begitu banyak orang gonta-ganti pacar gak jelas. Sudah seperti piala bergilir, saudaraku. Kita gak tahu kualitas hidup kita seperti apa. Saudara, saya mau mengingatkan setiap kita di tempat ini. Kalau kamu pernah dilukai, kamu pernah cemburu, kamu pernah iri hati, kamu pernah sakit hati karena orang lain, jangan mundur. Ada jubah lain yang Tuhan siapkan. Jika ada yang membenci kamu, balaslah dengan keberhasilanmu. Itu cukup untuk membuat mereka diam. Yusuf dibenci saudara-saudaranya, tapi dia balas dengan keberhasilannya. Saudara dengar baik, saudara dengar ini baik-baik. Kejadian 41 ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin, meterainya dari jarinya, dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Dengarkan ini gereja Tuhan dimanapun Anda berada. Dewa matahari frustasi. Senjata berikutnya apa? Dia lancarkan fitnah terhadap Yusuf. Kesimpulan akhir, penjara menjadi pelabuhan berikutnya. Saudaraku yang diberkati, kegelapan sujud kepada kemuliaan Tuhan. Kebenaran Tuhan ada di dalam Yusuf, tidak bisa diredupkan. Kegelapan tidak akan menyerah. Mereka akan cari cara untuk menghancurkan kamu. Saudara dengar baik, saya mau beritahu buat saudara. Ini situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Berapa banyak dari kita yang melacurkan diri dan menghabiskan waktu di dalam kegelapan daripada menghabiskan waktu dengan terang Tuhan. Yusuf masuk dalam pengadilan? No. Yusuf tanpa pengadilan. Istri Potifar mempengaruhi suaminya dan keputusan membawa dia ke penjara tanpa pengadilan. Potifar kirim langsung ke penjara. Para pembenci, para perusak kemuliaan Tuhan akan tunduk malu ketika Tuhan angkat kamu. Endingnya apa yang mereka makan dari meja Yusuf itu menjadi bagian mereka. Saudara dengar baik, Potifar, orang yang membawa mereka membawa Yusuf masuk ke penjara, mereka itu juga yang datang menadah tangan kepada Yusuf. Mereka datang kepada meja Yusuf. Firaun posisi tinggi datang kepada meja Yusuf. Rakyat seluruh Mesir datang kepada meja Yusuf. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kalau hari ini Anda dan saya masih hidup, berarti ada agenda Tuhan yang perlu kita siapkan. Persiapkan meja terbaik saudara, supaya orang datang makan pun mereka menikmati. Alkitab mengatakan kasih setia Tuhan itu baru tiap pagi. Tuhan tidak support kamu dengan kasih yang kemarin-kemarin. No, every day itu baru, Bapak Ibu. Nah, Potifar dan istrinya, mereka menadah tangan dari Yusuf. Coba lihat, Potifar dan saudara-saudara Yusuf datang kepada meja Yusuf. Ini orang-orang yang membenci dan orang-orang yang memfitnah. Kejadian 42 ayat 3. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan
Dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kalian ambil jubahku karena kebencian dan nafsu. Sekarang kalian datang ke mejaku. Yusuf tidak menolak. Keren. Saudara, mari saya kasih tahu, semua orang pernah punya kegagalan dan kesalahan. Semua orang punya keputusan-keputusan keliru. Pernah mengalaminya. Tapi kalau Anda kembali kepada Tuhan, mejanya tersedia bagi saudara. Kisah Yusuf adalah cerita tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, menarik untuk kita belajar adalah Kisah Rasul 24 ayat 2. Saya baca buat Bapak Ibu. Paulus dipanggil menghadap dan tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Oke, perhatikan kalimat ini. Menarik untuk kita menyelidikinya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh, perhatikan kata ini, oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Kata pemeliharaan Tuhan tadi dalam bahasa Inggris itu providence, ya. Nah, providence ini datang dari kata Yunani yaitu pronoia. Pronoia ini dibangun dari dua kata, pro dan noio, ya. Pro artinya sebelumnya dan noio artinya berpikir. Jadi kalau disambung, berpikir sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya. Jadi pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan yang jauh sebelum manusia berpikir, Allah sudah berpikir. Nanti saudara akan lihat jawabannya. Di Kisah Rasul pasal 24 ayat 2 dikatakan begini, oleh kebijaksanaanmu, ya. Nah, jadi kata pronoia itu punya pengertian juga kebijaksanaan. Artinya seorang yang bijak, dia tahu mengambil nilai dari setiap peristiwa yang datang dalam hidupnya. Yusuf sangat dewasa. Dia lewati fase-fase sulit membuat dia menjadi dewasa. Sekali lagi, menjadi tua itu otomatis. Anda makan minum, Anda tidak tidur, Anda tidak makan pun tetap Anda tua. Tapi menjadi dewasa itu keputusan dan pilihan. Dan Yusuf digiring masuk ke dalam kedewasaan spiritual. Makna kebijaksanaan, yaitu pronoia ini, secara religius artinya pemeliharaan Allah atau penyelenggaraan ilahi. Penyediaan yang bijaksana dan penuh kebajikan untuk semua kebutuhan kita yang dikerjakan oleh Tuhan. Dengar baik, jadi Yusuf dikirim ke sana atas dasar kebencian saudara-saudaranya, tetapi dalam saat yang bersamaan, Tuhan sedang menjalankan yang namanya pemeliharaan Tuhan dan penyelenggaraan ilahi. Jadi agenda Tuhan sedang berjalan. Jadi kalau di sisi lain orang dunia menyerahkan Anda karena kebencian, tapi di sisi lain Tuhan sedang menggerakkan Anda dan mengarahkan Anda kepada agendanya yang tidak dilihat oleh saudara-saudaranya Yusuf, bahkan Potifar dan istrinya. Allah kita adalah Allah yang bermain cantik. Ingat baik, Tuhan kita bukan Sima tahu, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Nah, lihat saudaraku, secara harafiah kata pronoia artinya pemeliharaan atau kebijaksanaan ini punya arti gini, pengetahuan sebelumnya. Artinya gini,
ke depan. Allah sudah berpikir, pengetahuan lebih cepat dari yang dibayangkan. Manusia baru berpikir di sini, Allah sudah berpikir jauh. Allah sudah tahu hasilnya. Saudara, mari saya kasih tahu buat saudara, prinsip pronoia ini rancangan cerdas pemerintahan Allah atas alam semesta. Rencana ini manusia memainkan peran sentral, sehingga semua terhubung untuk menjalankan misi yang selaras dengan kehendak Allah. Anda lihat Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, dikatakan Tuhan desain semuanya ciptakan pada waktunya. Dan kemudian manusia terakhir sebagai mahkota ciptaan. Untuk apa? Mengelola. Nah, Yusuf dikirim ke sana. Bagi keluarga, bagi saudara-saudaranya Yusuf itu kebencian sedang mengirim, fitnahan sedang mengirim. Tetapi bagi Tuhan, ini Tuhan sedang mempersiapkan meja untuk bangsa-bangsa makan dari dia. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, bangkitlah, jadilah terang. Stop menghakimi, stop menjatuhkan orang. Ini waktu untuk kamu lihat bagaimana Tuhan mau bawa kamu untuk melihat yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. Bahkan kalau saudara belajar dari peristiwa Yusuf, mulai dari Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 42 dan seterusnya, saudara lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Dengar, apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Tuhan menyertai dia di mana saja. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pemahamanmu sendiri, Bapak Ibu. Kehidupan Yusuf dapat mengajari kita banyak hal tentang bagaimana menghadapi kemalangan, pencobaan, dan kesengsaraan dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa dia memegang kendali, terutama ketika kita tampak di luar kendali. Yusuf nggak bisa apa-apa, saudara. Dia cuma menyerahkan diri. Dijual, dilempar, dan sebagainya. Kejadian 41, Kejadian 41 ayat 54. Mulai datang 7 tahun kelaparan. Ini setelah dia menerjemahkan mimpi Firaun. Dia keluar dari penjara. Nah, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Perhatikan kata ini. Tetapi. Oke? Tetapi. Saya mau kasih tahu saudara. Semua orang yang membenci Anda, semua orang yang iri hati sama Anda, mereka akan ada dalam situasi seperti ini. Kelaparan. Lalu kata berikut ini. Yang membedakan apa? Tetapi. Itu kata yang membedakan Yusuf dengan pembenci, dengan Yusuf yang berjalan dengan agenda Tuhan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, bos. Di Mesir ada Yusuf. Jadi roti ada, itu karena Yusuf. Hari ini Bapak Ibu diberkati, bisa bernafas, bisa menikmati anugerah, bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bukan karena kuat dan gagah Anda, tapi karena Tuhan. Yusuf ada di Mesir, membuat roti, dipercaya ada di situ. Karena ada Yusuf. Kalau Yusuf tidak ada, roti tidak pernah ada di Mesir. Saudaraku yang diberkati, berkat mengikuti Anda dan saya. Kejadian 41 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak. Saudara dengar baik. Rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Bayangin saudaraku. Meja Yusuf terbuka. Perbuatlah apa yang akan dikatakan Yusuf kepadamu. Mereka datang kepada Yusuf. Firaun.
Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Bayangin, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Kejadian 47 ayat 15. Setelah habis uang. Nah perhatikan saudara. Kelaparan sampai orang tidak memiliki uang lagi untuk membeli. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Saudara dengar baik. Jangan marah sama orang yang membenci kamu. Jangan sakit hati sama orang yang membenci Anda. No, biarin. One day, dia akan datang. Karena uangnya sudah habis. Sekali lagi saya mau tahu. Kebencian, iri hati dan cemburu tidak akan membawa kamu jauh. Dan kamu tidak akan pernah mengalami pengalaman langit terbuka. Tidak akan pernah. Mereka minta makanan dari mantan budak, saudaraku. Keren kan? Firaun punya tahta, tetapi Yusuf memegang lumbung seluruh Mesir. Firaun berkuasa, tapi yang berpengaruh itu Yusuf. Siapapun tidak bisa menghentikan panggilan dan pilihan Tuhan atas seseorang. Tahta Firaun kuat dan kokoh karena Yusuf. Anda bayangkan kalau satu negara tidak ada orang kuat di sisi ekonomi, lumpuh. Kalau kamu punya pesan Tuhan, orang akan mendengarkanmu. Karena mereka dibesarkan oleh pesan kebenaran yang lahir dari mulutmu. Dunia menonton kita karena mereka yang membenci. Fitnah, marah, sakit hati akan terus seperti itu. Sementara kita akan terus naik, naik, dan naik. Dunia sedang nonton saudara. Orang-orang yang membenci dan sakit hati terhadap Anda, mereka sedang nonton kita. Berlakulah baik. Tetap kerjakan panggilan kita. Kebencian dan semua itu akan berubah menjadi kasih sayang. Perbudakan bukanlah hal baru yang dicatat dalam Alkitab. Lebih dari 100 referensi tambahan tentang perbudakan dalam Alkitab. Sampai manusia diperbudak oleh seks, manusia diperbudak oleh dosa, manusia diperbudak oleh uang. Hidupnya dipenuhi dengan pengalaman gelap dan sulit. Yusuf mengalami ini. Namun hasil akhirnya luar biasa. Dia menjadi orang saleh dalam budaya yang tidak saleh. Dan cahaya Yusuf bersinar terang. Dia benar-benar pendatang baru. Dan teladannya dapat membantu mempersiapkan kita saat kita menghadapi masalah kehidupan. Jadi, hidup Yusuf, cerita Yusuf, sejarah Yusuf, pesan Yusuf, itu menjadi materi hidup untuk kita belajar melewati kehidupan hari-hari ini. Di mana Anda sekarang? Bukan kebetulan Anda di sana. Berarti ada maksud dan tujuan Tuhan. Mempertahankan iman pada Tuhan di tengah-tengah masa sulit, budak, dan dijual, itu cuma anugerah yang bisa membuat itu. Sangat mudah untuk percaya dan memuji Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi jauh lebih sulit ketika kita menderita kesulitan. Faktanya, untuk menerima kesulitan sebagai providensial hampir merupakan perjuangan etika manusia yang klasik dan menentukan. Sebagaimana dibuktikan oleh contoh sengsara dan penyaliban Yesus Kristus. Kata-kata terakhir Yesus di kayu salib apa? Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan jiwaku. Begitu juga ego kita harus disalibkan sehingga kita dapat menikmati harmonisasi sepenuhnya dengan Tuhan. Rekonsiliasi antara kesulitan dan masa depan juga merupakan topik penting dalam berbagai peristiwa yang kita hadapi. Allah kita adalah Allah pemegang sejarah. Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan.
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sering dengar orang-orang berpikir atau berucap seperti ini. Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah kaya, saya akan membelikan gereja ini, itu. Atau lagi, saudara ketemu orang, tunggu ya, kalau saya sudah dipromosi, saya akan bantu kamu. Oh Pak Pendeta, saya kalau berhasil di dalam proyek ini, saya akan bantu Pak Pendeta atau bantu orang-orang susah. Sayangnya, sampai hari ini Anda belum kaya, karena Tuhan sudah tahu kemana arahnya. Saudara, mari saya kasih ingat, saudara. Alkitab begitu jelas buat kita. Amsal 30 menjelaskan sederhana banget. Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nikmatilah apa yang ada di mejamu dengan ucapan syukur. Kalau hari ini saudara akan berkata bahwa Tuhan, saya cuma punya nasi dan garam. Ya sudah, mengucap syukur. Belajar menikmati itu. Toh Anda tidak akan mati. Belajar menikmati Tuhan. Apa itu pemeliharaan ilahi? Orang Yahudi memiliki konsep teologi yang bagus sekali. Pemeliharaan ilahi berarti bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang, tetapi Tuhan juga terlibat dalam mengawasinya. Itu teologi orang Yahudi. Jadi ketika Yusuf lewati fase-fase sulit dalam hidupnya, jangan kira Tuhan tutup mata. No. Alkitab berkata, Tuhan mengawasi. Itu sebabnya Potifar dan kepala penjara melihat langsung bagaimana Yusuf disertai. Sebab apa saja yang dikerjakan Yusuf itu berhasil dan tepat guna. Nah loh, itu teologi orang Yahudi. Asik banget. Nah, Mazmur 33 ayat 14. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Apa hari ini menjadi kesusahanmu? Tuhan perhatikan Anda. Tuhan kirim Yusuf untuk siapkan meja. Ini ayat-ayat terakhir. Kejadian 45, ayat 5 dan 7. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Ini Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruhku mendahului kamu. Ini dewasa. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kejadian 50 ayat 20. Menarik ini saudaraku. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ini ucapan Yusuf kepada saudara-saudara laki-lakinya nih. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Allah. 10 saudara Yusuf bukan hanya mendapatkan gandum, tetapi mereka mendapatkan pengampunan Yusuf. Bukan cuma pengampunan Bapak Ibu. Mereka pindah negara tanpa paspor.
dan visa nalo. Yakub dan keturunannya semuanya pindah kemana? Goshen. Goshen itu lembah sungai Nil. Lembah di mana berair, lembah subur. Israel ditaruh di situ. Dengar, saya kasih tahu bos saudara. Jika kamu melayani raja, kamu mendapat fasilitas raja. That's it. Kamu melayani nabi, kamu terima upah nabi. Kamu melayani hamba Tuhan, kamu terima berkat hamba Tuhan. Kamu melayani orang benar, kamu dapat berkat orang benar. Yusuf, Firaun memberitahu buat Yusuf, Yusuf, bawa keluargamu, bawaan papamu, Yakub dan saudara-saudara, bawa mereka ke Goshen. Saudaraku pikir itu sederhana? No. Allah kita, Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Orang kaya melihat segala sesuatu murah karena mereka punya banyak uang. Orang miskin melihat segala sesuatu mahal karena mereka tidak punya uang. Tetapi orang yang selalu berdoa melihat segala sesuatu dapat menjadi mungkin karena mereka memiliki iman. Kita jual kebenaran demi nikmat sesaat. Kamu tidur dengan suami orang demi kenikmatan sesaat. Kamu menghancurkan rumah tangga orang dengan hanya kenikmatan sesaat. Kamu lupa bahwa di ujung sana ada pengadilan yang perlu kamu pertanggungjawabkan. Saudara dengar baik. Jangan bodoh di dalam hidup ini. Berlakulah bijak. Berfikirlah sebelum bertindak. Berfikir dulu. Karena apa yang kita buat, itu yang anak-anak kita akan ikut. Bagaimana saudara bisa lihat, kamu kumpul kebo, anak-anakmu nonton di depan mata. Kamu hidup di tengah-tengah bangsa yang bebas seperti Amerika ini. Kamu bilang itu biasa di Amerika. Tidak biasa bagi kerajaan Allah. Itu masalah bagi kerajaan Allah. Kita membunuh mimpi orang lain demi kebencian sesaat. Pada akhirnya kamu akan datang minta pertolongan darinya. Jika masa depanmu tampak tidak ada, biasanya itu karena tidak gagal melihatnya. Karena kita gagal melihatnya. Kamu lihat, oh masa depanku kayaknya tidak ada ini. Jangan-jangan kamu belum bisa melihat. Yusuf menemukan tujuannya. Mengapa ia dilahirkan? Anda seharusnya tahu mengapa Anda dilahirkan. Karena Anda lahir dengan tujuan. Tidak adanya bantuan providensial itu sendiri seringkali merupakan pemeliharaan. Jadi gini, kalau saudara dalam proses lalu terkesan Tuhan tidak tolong, orang-orang terdekatmu tidak tolong, bahkan pendetamu tidak tolong, bukan berarti kamu dibenci. No. Perhatikan kalimat ini. Tidak adanya bantuan providensial itu sendiri seringkali merupakan pemeliharaan. Jadi kalau Anda berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum izinkan itu terjadi atas hidupmu, karena Tuhan sudah tahu hasilnya, apakah ini bisa bunuh kamu nggak kalau saya kasih? Dewasa berpikirlah Bapak Ibu. Tuhan itu putuskan sesuatu, dia berpikir, dia sudah berpikir. Bukan kayak kita. Bikin dulu, baru pikir dari belakang. Yusuf kehilangan akses keluarga. Tidak ada yang tahu, hanya 10 orang kakaknya yang tahu ini, bahwa dia sedang ada. Dan dijual di pasar budak. Dilempar ke sumur, dikirim ke penjara, dijual di pasar budak. Tidak ada yang tolong. Sekali lagi, setiap aspek kehidupan haruslah menjadi kesempatan untuk berhubung dengan yang tak terbatas. Keyakinan pada pemeliharaan Sang Pencipta memberikan dasar untuk orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Saya tutup dengan ayat ini.
Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Yusuf, luar biasa. Dari Yusuf, mereka menikmati Goshen, luar biasa. Saudaraku yang diberkati, pikirkan ini baik-baik. Jangan kecut dan tawar hati hadapi situasi ini. Saya tahu ada begitu banyak sekali perusahaan-perusahaan bermasalah secara ekonomi. Omset mereka menurun drastis. Bahkan ada begitu banyak suami-suami yang di PHK secara mendadak karena COVID-19, peristiwa-peristiwa ini. Please jangan menyerah. Maju. Tetap andalkan Tuhan. Saya tahu ini musim-musim yang tidak gampang. Tapi saudara pun harus tahu. Yusuf, kalau Tuhan yang sama bisa bela Yusuf, Tuhan yang sama pun bisa tolong kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan, kalau hari ini beberapa dari kita sedang mendengar tentang meja Tuhanku yang dipersiapkan oleh Yusuf, dan bangsa-bangsa datang menerima berkat dari tangannya Yusuf. Tuhan Yesus tolong. Hari ini jika Engkau mendapati ada beberapa dari keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga bahkan bangsa-bangsa kota negeri, tempat di mana kami huni, bahkan keluarga. Tuhan tolong kami, bangkitkan ekonomi yang kuat. Tuhan berkati usaha pekerjaan suami. Tuhan berkati istri. Tuhan berkati. Tuhan, adonan-adonan kami diberkati. Meja kami, meja makan kami tersedia hidangan lagi. Lumbung-lumbung kami terisi. Kiranya madu, dadih, gandum, susu dan buah, serta minyak berjalan, bahkan ada di setiap rumah kami. Kami panggil setiap utara, timur, selatan, barat, jangan tahan kebaikan-Mu. Datang dan berkatilah orang-orang pilihan. Terima kasih pagi ini Tuhan. Kami memberkati keluarga besar Rock Dover dimanapun mereka berada. Sukacita Yesus jadi bagian mereka. Kami bersyukur bahwa langit tetap terbuka. Dan Tuhan percayakan kami masih bekerja sampai hari ini. Itu cuma karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ajar kami yang punya lebih tidak sombong. Dan ajar kami yang miskin, yang kurang, tidak berjalan meminta-minta, tetapi belajar untuk bersyukur di tengah-tengah situasi sulit ini. Tuhan tolong kami buka langit-Mu. Percayakan yang lebih bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu yang sama, keluarga besar Rock Dover dan semua pendengar dan jemaat dimanapun Anda berada. Minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.